Selanjutnya kami mengundang Bapak Konsul Jenderal bersama Ibu untuk hadir ke panggung. Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Willy Limban Baca, Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Indonesia di GTA, dan seluruh pengurus dan panitia penyelenggara acara ini, Romo dan para pastor, dan para pimpinan gereja-gereja di Indonesia di Toronto yang kami muliakan, dan seluruh hadirin yang kami yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam serta rahmat Allah senantiasa terlimpahkan atas kita semuanya. Pertama-tama, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Badan Kerjasama Gereja-Gereja Indonesia di GTA, para anggota panitia penyelenggara, dan juga pimpinan tentunya, pimpinan gereja-gereja di Toronto ini, gereja-gereja di Toronto, atas upaya dan kerja kerasnya dalam mewujudkan kegiatan perayaan Tahun Baru bersama oleh umat Kristiani Indonesia tahun 2015 di Toronto ini. Jika kami tidak salah mencermati, kegiatan perayaan Tahun Baru 2015 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Natal bersama umat Kristiani Indonesia di Toronto yang telah dilaksanakan 3 kali berturut-turut dalam 3 tahun terakhir, kalau tidak salah kami mencermatinya. Kami, keluarga besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto, merasa bergembira dan bangga dapat membantu menyediakan fasilitas tempat bagi penyelenggaraan kegiatan perayaan Tahun Baru 2015 pada sore dan malam ini. Kami juga mohon maaf jika fasilitasi kami yang dapat diberikan oleh KJRI Toronto sangat terbatas. Kami ingat ketika kami tiba, kami mendapat laporan dari kawan-kawan yang sudah lama di sini bahwa acara Natal bersama baru saja diselenggarakan dan lain-lain, termasuk dukungan yang disampaikan oleh KJRI Toronto. Kalau saya tidak salah mencermati lagi, kalau tidak salah ingat, dukungan yang kami berikan selama ini sepertinya ya kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya di negara Kanada ini tingkat inflasinya barangkali 2-3%. Kami tidak ada inflasinya, Pak, jadi tidak membutuhkan inflasi. Tapi barangkali bisa dikompensasi dengan harga minyak yang turun. Sudah beberapa bulan terakhir ini turun sampai tidak pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga harga minyak $46 per barel saat ini. Mudah-mudahan berapapun besarnya yang diberikan oleh kami kepada panitia, mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan jangan dilihat besarannya, tapi adalah kesungguhan dan keikhlasan kami di dalam memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan acara ini. Bahwa fasilitasi yang terbatas tersebut kami berikan dengan niat yang tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh untuk membantu dan mendorong seluruh jamaah Kristiani Indonesia di Toronto untuk membangun kebersamaan dan menjalin tali silaturahmi melalui kegiatan seperti ini. Semoga kegiatan semacam ini dapat memupuk persaudaraan dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian, dan kebersamaan dengan KJRI di antara kita semua yang hadir pada malam ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
Saya ingin menyampaikan pesan Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kanada, Bapak Teguh Faizasyah, yang menyampaikan permohonan maafnya belum dapat, jadi jangan dibilang tidak dapat, tapi belum dapat memiliki kesempatan untuk dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan juga beliau menyampaikan salam serta harapan beliau untuk kiranya dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang akan datang. Sementara itu kami dari seluruh keluarga besar KJRI Toronto, baik atas nama pribadi dan keluarga saya dan juga seluruh staf KJRI Toronto, ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat tahun baru 2015. Saya rasa belum terlambat. Semoga kedamaian dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan atas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami sedikit menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan pesan singkat yang kiranya menjadi kepentingan kita bersama, kepentingan Bapak Ibu sekalian selaku warga negara Indonesia ataupun diaspora Indonesia di Kanada ini, khususnya di Toronto, dan selaku kami sebagai lembaga pemerintah Republik Indonesia yang ada di sini. Telah kita saksikan dan ikuti bersama bahwa pada 9 Juli 2014 kemarin, negara dan bangsa kita, bangsa Indonesia, telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum presiden secara demokratis, aman dan damai. Turnout di KJRI Toronto ini luar biasa, 3 kali lipat dari pemilu-pemilu sebelumnya, menunjukkan bahwa perhatian kita kepada dinamika politik atau pemerintahan ini menjadi semakin besar. Saya senang dan bangga menyaksikan hal itu dan bangga juga merupakan bagian daripada proses itu di sini. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden RI telah terpilih dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, dan pemerintah Republik Indonesia telah terbentuk dan telah mulai melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hubungan ini dapat kita catat bahwa pemerintah baru Republik Indonesia mencanangkan sebuah jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Inilah cita-cita atau cita-cita pemerintah baru sekarang di dalam membawa bangsa Indonesia ke dalam menjadi sebuah negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menuju perubahan tersebut, pemerintah telah mencanangkan 9 agenda prioritas yang disebut atau yang dikenal dalam pemberitaan nawacita, atau 9 agenda prioritas. Nah, dalam hal ini barangkali satu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang menjadi kepentingan kita langsung, yaitu salah satu cita dari nawacita itu yaitu ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan membangun pertahanan negara trimatra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Nah, di sini barangkali yang kita catat atau kita perhatikan, karena ini menyangkut kita semua. Saya rasa cita yang baru saja kita kutip tersebut merupakan program yang menjadi kepentingan langsung kita di sini, baik kepentingan kita sebagai individu warga negara dan diaspora Indonesia di luar negeri maupun lembaga perwakilan Republik Indonesia di luar negeri seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam hal ini di Ottawa, atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto ini, dan KJRI kita di Vancouver. Dari perspektif KJRI Toronto, KJRI Toronto akan bekerja lebih keras lagi dalam melaksanakan misi-misinya selama ini, terutama dalam misi pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia. Jadi dari perspektif kami sendiri sebagai perwakilan Republik Indonesia di sini,
tadi nawacita atau khususnya yang mengenai politik luar negeri dan hubungan luar negeri adalah untuk memberikan penekanan lebih lagi di dalam melaksanakan misi KJRI Toronto. Dalam hal ini mungkin saya ingin sedikit mohon waktunya Pak, untuk Bapak Ibu sekalian, sekedar untuk memanfaatkan momentum baik ini, kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan selama ini, khususnya di dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia. Dalam tahun ini, paling tidak tahun selama 2015, beberapa kegiatan perlindungan telah kita lakukan. Kita juga misalnya melakukan bantuan hukum bagi warga negara kita yang ada proses rumah tangga yang melibatkan hukum di sini. Kemudian kita juga memulangkan mahasiswa Indonesia yang mengalami tekanan sehingga harus melakukan perlawanan khusus, dan keluarganya kita datangkan ke sini. Kemudian kita untuk supaya beristirahat di Indonesia dan nanti bisa melanjutkan belajar lagi, itu kita bantu juga. Anaknya cerdas, pintar sebenarnya, anaknya cerdas, membaca buku apa saja, pintar lah. Tapi beliau mengalami depresi ya, mungkin jauh dari ayah ibu, jauh dari ini dan seterusnya. Nah, kita bantu bapak ibunya datang ke sini dan kemudian dibawa kembali ke Indonesia. Kemudian kita juga mencari mempertemukan jadi bapak ibunya, orang tuanya sudah kira-kira berapa tahun tidak bisa menghubungi yang bersangkutan, putranya yang sedang belajar di sini. Kemudian kita carikan, nah, jadi orang tuanya tidak bisa menghubungi putranya ini yang di sini, dan minta bantuan KJRI untuk menemukan atau untuk mencarikan. Nah, kemudian kita berhasil, kita hubungkan, dan setelah mereka kontak, ya sudah, orang tuanya sudah tenang kembali. Ya alhamdulillah, anaknya terus belajar di sini. Kemudian kita juga memulangkan jenazah warga negara Indonesia yang kita dapati meninggal, diotopsi oleh kepolisian, yaitu dengan suicide ya, bunuh diri. Nah, kita bantu pemulangannya ke Indonesia, dan keluarganya bisa, termasuk personal belongingnya kita kumpulkan, kita ini, dan kita antar ke Indonesia. Kemudian kita juga membantu warga negara Indonesia, sebenarnya tidak tinggal di sini, tapi beliau lewat, dalam pengertian begini. Jadi bapak ini perjalanan dari Jakarta, Indonesia ke Boston. Kemudian pesawatnya mungkin lewat Alaska dan lewat Winnipeg, kemudian lewat Alaska menuju Boston, melewati wilayah Kanada. Nah, di atas pesawat beliau ini mengalami serangan jantung. Pesawatnya harus mendarat di Winnipeg untuk mendapatkan penanganan. Kemudian setelah mendarat, mohon maaf saya ingat beliau meninggal ya, jadinya ya, kalau tidak salah meninggal. Akhirnya mendarat, pesawat ini yang tidak direncanakan mendarat di Winnipeg, jadi harus mendarat di Winnipeg. Nah, begitu kita mendengar berita, kita kirim tim dari KJRI untuk membantu. Dan keluarga ini ada putrinya dan anak lakinya yang untuk ini, dan mereka sangat senang dengan kehadiran KJRI, kehadiran negara tadi ya, kehadiran negara di sana. Kehadiran ini sangat senang, dan walaupun semuanya mereka yang biaya segala macam adalah keluarga itu sendiri yang menangani, tapi kehadiran KJRI di sini sangat membantu secara moral, secara ini, sehingga semua dapat diselesaikan, termasuk kita keluarkan surat keterangan tentang ini, yang itu memudahkan bagi ini untuk mengurus di Winnipeg dengan terkait dengan ini. Kemudian yang terakhir, nah, kita ada juga warga negara kita yang bekerja di tanah pertanian di Leamington. Itu tiba-tiba dijumpai, mungkin ini tahun sebelumnya kalau tidak salah, dijumpai meninggal di kamarnya. Setelah 3 hari nggak masuk, kawannya lain ngetok pintunya, nggak ada. Terus kemudian lapor polisi, terus kemudian dibongkar pintunya, dia didapatkan yang bersangkutan sudah meninggal.
Ini kita bantu, dia Muslim, kita bantu dan kita bicara dengan pihak keluarganya. Sepertinya pihak keluarga juga tidak mempunyai kemampuan untuk bisa mengirimkan kembali jenazahnya ke Indonesia. Terus kemudian kita runding bagaimana, apakah dimakamkan di Toronto sini, di Kanada ini. Mereka dengan berat hati setuju dengan itu. Akhirnya kita juga proses kita makamkan, kita proses makam secara Islam di Ontario ya, di Leamington ya, di Leamington. Kita proses sampai ini, terus kemudian kita buat foto-fotonya, foto pada saat disolatkan, foto saat dimandikan, foto foto pada saat di kafani, foto pada saat dimakamkan, dan terus kemudian kita buat satu buku kita beri penjelasan dan juga kata pengantar dari konsulat jenderal, dan kemudian kita ini sehingga keluarganya di Indonesia dengan kami membuat itu dengan harapan kami bertujuan supaya paling tidak lihat fotonya, sudah dirawat keluarga kami atau suami kami atau bapak kami atau anak kami sudah dirawat oleh KJRI, sehingga kita kirim dokumen yang sudah kita buat itu, mudah-mudahan menjadi kenangan mereka dan menjadi peace of mind bagi keluarga yang di sana. Itu yang kami lakukan di KJRI Toronto. Dan terakhir yang kemarin belum lama, yang saat ini juga membantu pelajar kita yang sedang berusaha untuk belajar di sini. Dia juga mengalami tekanan barangkali ya, tekanan mental sampai ada gejala kalau kita orang Indonesia bilang atau orang Jawa bilang quote-unquote kesurupan. Menangani ini tidak mudah. Lebih mudah kita menangani kawan yang masuk penjara, menangani yang ini tidak mudah. Dan kalau sudah demikian, kemarin ada pemikiran coba kita panggil nama, karena sudah 10 hari tidak ada kemajuan. Tadinya KJRI belum dihubungi. Setelah beberapa hari mereka kawan-kawan atau temannya dan yang punya rumah sudah kewalahan untuk ini, KJRI dihubungi. Terus kemudian kita datang, kemudian kita lakukan tindakan-tindakan. Kita berpikir kalau ini kita laporkan kepada 911 misalnya, mungkin akan penanganannya macam-macam. Bayangan saya seperti di film, nanti akan di borgo, terus kemudian di ini dan seterusnya, terus nggak keluar dari rumah sakit. Nah ini cilaka ini. Dari keluarganya juga ini, dari KJRI juga mungkin, dari kalau harus ada ini mungkin kita belum tahu apakah beliau ini yang bersangkutan ini ada insurans atau tidak. Kalau tidak ada insurans berarti another ini. Terus coba ya kita, karena diagnosa kawan-kawan dan kita juga barangkali dari itu, kita coba panggilkan ulama atau ustadz yang mengerti tentang hal ini, atau kalau di Kristiani juga eksorsisme itu coba kita lakukan. Tapi target kami yang penting tenang dulu, karena ini yang punya rumah sudah tidak merasa tidak sanggup dan tidak berani untuk menampung yang bersangkutan, untuk mengakomodir yang bersangkutan, karena dia nyewa bersama kawannya. Kawan yang serumah sekamar juga tidak sanggup untuk menangani. Lah terus siapa? Kalau tadi siapa? Ya konsulat jenderal. Siapa lagi kalau nggak KJRI? Nah di sini tadi kalau dalam fase ini yang disebut bahwa negara hadir di dalam membantu perlindungan terhadap warga negara Indonesia, di sini hadir. Ketika mereka sudah tidak ini, yang penting tenang dulu, oke, sudah mulai tenang. Kemudian kita pindah ke KJRI. Kita di sini punya kamar yang untuk menampung hal-hal yang darurat seperti itu. Bu Meti sudah memfasilitasinya dengan bunk bed ya. Jadi ada 4 ini kamarnya. Jadi kalau ada 4 yang kesulitan bisa kita tampung di sini. Gitu. Jadi di sini kemudian kita taruhkan di sini, terus kemudian kami bertemu secara singkat dengan Bu Meti dan seterusnya. Kita putuskan yang paling aman bagi yang bersangkutan dan bagi keluarganya dan bagi KJRI dan bagi yang ditempati, bagi yang punya rumah adalah yang bersangkutan istirahat, dan tempat istirahat yang paling baik adalah di Indonesia bersama keluarganya. Sudah kemudian kita bicarakan, kita kontak keluarganya di Indonesia. Keluarganya sangat mengharapkan kalau bisa pulang saja Pak, karena ini, dan kalau kita lihat kemampuan keluarganya juga, tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk ini, karena ada informasi juga bahwa yang bersangkutan sebenarnya tulang punggung keluarga juga. Nah dari situ kita tampung di KJRI 2 malam, terus kemudian kita putuskan, kita biayai untuk tiket ya,
dan harus didampingi oleh satu staf, karena itu satu staf kita sekarang sudah di Indonesia. Dan pada tanggal berapa Pak? 12 kemarin ya? 12 Januari atau 13 Januari, 14 Januari sudah tiba di Indonesia, berangkatnya dari sini tanggal 12 malam, tiba di Indonesia jam 14. Nah, saya khawatir aja nanti jangan-jangan di tengah pesawat di tengah pesawat muncul begitu, terus kemudian terpaksa harus mendarat lagi di sudah repot lagi. Saya berdoa Pak, terus terang saya berdoa setiap hari saya ngontak Pak Bowo, gimana perkembangannya, berdoa. Nah, begitu ini dapat bahwa ketika mendarat di Hongkong aman, lancar, alhamdulillah. Terus kemudian dari perkembangan Hongkong sampai tiba di Jakarta sudah mendarat dan sudah terus kemudian diantar ke Pemalang ya, ke Pemalang. Terus kemudian kita adakan acara serah terima. Ada fotonya dikirim gini dan sudah kumpul dengan alhamdulillah Pak. Saya sebagai konsul jenderal sangat senang dan sangat lega. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita ini kami sampaikan untuk menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu bahwa kami Konsulat Jenderal Republik Indonesia ini adalah akan menjalankan tugas-tugas kami dalam konteks perlindungan negara. Kalau bisa, tidak usah kami membantu Bapak Ibu kalau bisa. Artinya Bapak Ibu sejahtera, Bapak Ibu ini tidak ada persoalan, semua lancar. Tapi kalau ada, kami akan datang dan kami akan hadir. Cerita ini tentu kami tidak menyebut nama, tidak perlu menyebut nama, dan kami juga tidak perlu publikasi yang kita muat ini sehingga foto saya mampang di koran, nggak perlu. Tapi ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu mengerti atau mengetahui bahwa KJRI Perwakilan Republik tidak diam. Kami hadir di sini dan untuk membantu seperti itu. Sebenarnya banyak yang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, termasuk usaha-usaha kami dalam promosi budaya, promosi kuliner, tapi kami tidak berani mengambil lebih banyak lagi waktu ini. Untuk itu keberhasilan KJRI nantinya juga tidak akan terlepas dari dukungan Bapak Ibu semua. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua, baik langsung atau tidak langsung, baik secara individu maupun kelembagaan yang telah membantu melaksanakan KJRI di dalam melaksanakan misi-misinya. Dan mudah-mudahan kerjasama yang terjalin selama ini sangat terus terjalin ya, baik, sehingga kami mudah dalam menjalankan tugas-tugas kami. Kalau kami mudah dalam menjalankan tugas-tugas kami, Bapak mendapatkan pelayanan, Bapak Ibu semua mendapatkan pelayanan yang baik dari kami. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini terus berlangsung dan berlangsung dari waktu ke waktu. Siapapun yang ada di KJRI ini, siapapun pejabatnya, siapapun konjennya, siapapun, mudah-mudahan terus berlangsung dan ini akan terus berlangsung, saya yakin, insya Allah. Dan sebelum kami mengakhiri sambutan kami, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga serta atas nama seluruh staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto beserta keluarga, kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2014 dan selamat tahun baru tahun 2015. Semoga kedamaian dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan atas Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya yang ada di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julang untuk laporannya kepada kami. Kami bersyukur bahwa Pak Julang dan staf di sini benar-benar memang memberi suatu dukungan. Itu memang perlu sekali bagi komunitas dan kami bersyukur untuk Pak Julang bersama staf di sini.